warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, staf TU yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam acara diseminasi tentang budaya positif sekolah sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara hari ini adalah acara tentang diseminasi budaya positif sekolah sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan tadi yang sudah dibuka, kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi 1 dan materi 2. Kemudian acara selanjutnya itu tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, selanjutnya yaitu karena tadi acara sudah kita buka, kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Hendro Wicaksono MPD, disilakan. Ya. Salam sehat buat kita semua, juga salam bahagia, khususnya untuk Bapak Ibu guru SMP 7 Rangkas Bitung. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan ini, di siang ini, kita bisa berkumpul bersama, ya. Kita akan berdiskusi bersama terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah, ya. Saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan kami selaku calon guru penggerak untuk men-share atau memberikan pengalaman baru yang kami dapatkan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, ya, sehingga kita semua di sini bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan kegiatan ini nanti dibagi menjadi 2 sesi, ya. Kami berkolaborasi karena di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak. Kita berkolaborasi, saya dengan Pak Jajang menyampaikan diseminasinya. Saya terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Jajang. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan kontrol diri ini, di sini ada perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan, ya, yang disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi itu persepsi bahwa selama ini yang kita rasakan, bahwa persepsi itu persepsi yang kita rasakan bahwa guru mengontrol murid, benar atau tidak? Paradigma yang terjadi, guru mengontrol murid, sumuhun, ya, bukan murid mengontrol dirinya. Jadi apapun itu, kontrol guru penting, ya. Kemudian yang kedua, ada persepsi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ya, ketika anak merasa bersalah dengan kelakuannya, ya, kemudian oleh kita dikatakan kamu salahnya seperti ini, maka akan menguatkan karakter anak tersebut. Itu berdasarkan paradigmanya, ya. Paham, ya? Kemudian yang ketiga, ada persepsi juga yang mengatakan bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat untuk kepentingan anak.
adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan baik dalam diri kita maupun diri anak-anak kita, karena kita di sini sebagai pendidik. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak tentunya untuk kepentingan peserta didik, sehingga di sini peserta didik bisa menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuannya kan itu, ya, agar anak bertanggung jawab, agar anak memiliki sifat bijaksana yang akhirnya disiplin positiflah yang tertanam. Ya. Nah ini perubahan paradigma dari ilusi tadi, dari stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol. Ya, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol baik terhadap diri orang lain atau diri kita sendiri? Jawaban itu ada di dalam teori kontrol. Ya, teori kontrol yang menjadikan paradigma yang bisa kita gunakan sebagai acuan kita dalam memberikan hal positif kepada anak-anak kita. Pertama, jika awalnya paradigma stimulus kontrol responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka ini adalah sesuatu yang kurang baik. Beralihlah kita ke teori kontrol sebagai teori pilihan, bahwa kita justru yang harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang apa saja, tentang dunia, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu selama ini kan budaya kita seperti itu. Ketika anak melakukan perilaku yang tidak baik, dikatakan itu kesalahan bagi anak. Tapi ketika kita beralih ke teori kontrol, maka semua perilaku walaupun itu buruk sebetulnya memiliki tujuan. Jadi kita tidak harus menjadikan anak itu salah, itu keliru. Tapi ada tujuan anak, kenapa anak itu berbuat salah. Begitu juga dalam diri kita kan. Ketika kita melakukan sesuatu yang dianggap umum itu ada suatu hal yang buruk, tapi kita punya tujuan kenapa saya melakukan itu, ya. Maka teori kontrol yang harus kita pakai. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dari pandangan paradigma stimulus respon. Tapi yang harus terjadi adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti tadi kepala tangan kita, ya. Orang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Terus kontrol diri ada di dalam diri kita. Sama halnya pada anak-anak kita juga. Anak-anak juga harus punya kontrol diri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Benar nggak? Pernah nggak melakukan itu? Anak dipaksa ketika bujukannya gagal. Ke anak-anak kita aja di rumah, ya. Tadinya dielus-elus, tetap aja nggak bisa. Maka dengan dipaksa, ya, maka anak itu akan mengikuti kemauan kita. Nah, itu adalah bujukan yang gagal. Ternyata menurut teori kontrol bahwa kolaborasi yang hubungan kolaborasi ya, maaf ya, karena sudah siap kontrol, ya, bukan kontrol, ya, kontrol dengan kontrol. Untuk menciptakan pilihan baru tentunya kita harus ada kolaborasi, kerjasama, jangan sepihak saja, ya, bukan karena anak dipaksa, tapi harus berdiskusi, mengambil jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah, itu yang dipikirkan. Yang terjadi jangan seperti itu. Justru kita harus bagaimana model berpikir itu menjadi menang dengan menang, ya. Itu teori-teori yang sebetulnya sudah kita pelajari Bapak Ibu dalam psikologi pendidikan. Kalau Bapak Ibu mengalami dulu waktu kuliah, ya, tidak jauh dari berbagai teori pendekatan yang bisa kita gunakan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Baik, selanjutnya, nah ini disiplin positif yang hubungannya dengan teori kontrol itu, bahwa berdasarkan teori kontrol, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu perhatikan, ya, bisa dibaca. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada seperti yang tadi sudah disampaikan, ya. Nah, dari hal yang tersebut maka muncullah makna disiplin kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, ya.
Oke. Nah ini dia. Selama ini budaya kita memaknai disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Saya garis bawahi kepatuhan dan ketidaknyamanan. Ya, jadi ternyata yang dimaksud dengan disiplin itu budaya yang selama ini kita lakukan. Kamu harus patuh. Menimbulkan apa yang terjadi kalau anak patuh? Terpaksa. Ya, ketika terpaksa ada rasa ketidaknyamanan dari diri anak. Itu makna disiplin yang selama ini kita budayakan. Tapi sesungguhnya berdasarkan teori kontrol itu, bahwa makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, itu nilai-nilai kebajikan. Ya, kita resapi saja apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan selama kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Apakah apa yang saya sampaikan ini memang oh iya ya benar, dan saya juga merasakan seperti itu setelah saya mengikuti pembelajaran ini. Baik, selanjutnya bahwa disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak-anak kita untuk melakukan kontrol dirinya dan tentunya untuk pembentukan kepercayaan diri anak-anak kita. Apa hasil yang diharapkan dari disiplin positif terhadap diri anak tersebut? Tentu anak akan memahami konsekuensi dari perilakunya. Kemudian dari konsekuensi itu mereka akan menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Ya, itu yang pertama. Jika anak sudah menerapkan menggunakan disiplin positif. Kedua, dengan tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Artinya seperti yang tadi kita memberikan hukuman dan sebagainya. Apakah itu sebuah disiplin positif? Tidak, menurut Bapak Ibu. Yang kita lakukan di awal pada pemantik pertama. Ternyata bukan ya. Mendisiplinkan motivasi eksternal, dua motivasi eksternal juga dengan latar belakang yang berbeda, dan yang ketiga adalah motivasi internal yang tujuan utamanya adalah ini, motivasi internal untuk mendisiplinkan budaya positif, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu, ya. Jadi memiliki tujuan. Tujuannya tentunya tidak menyimpang. Tujuannya untuk mendisiplinkan diri menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Bukan dari motivasi eksternal. Seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Karena saya takut dihukum, maka saya harus melakukan A. Berarti itu bukan dari motivasi diri munculnya. Dari Pak Didi misalnya. Karena Pak Didi udah lihat Pak yang bekerja di sepanjang jalan, ya. Maka anak akan berpikir motivasinya yang muncul bukan internal, motivasi eksternal. Ya, saya ingin menghindari hukuman, saya ingin menghindari ketidaknyamanan. Atau lebih parahnya lagi juga sama, motivasi eksternal karena saya melakukan itu karena imbalan, karena ingin mendapatkan sesuatu penghargaan. Ternyata itu keliru. Jadi yang paling utama adalah teori motivasi yang kita gunakan adalah motivasi internal. Tujuannya apa? Tujuannya disiplin positif. Selanjutnya, nah, sekarang ada pemantik lagi yang perlu kita renungi bersama. Kita nih sebagai guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, datang tepat waktu, ada di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan kita sehingga kita datang ke kelas tepat waktu? So, ada anak menurut saya kenapa guru harus on time ke kelas? Motivasi saya kenapa guru harus on time ke kelas? Karena
siswa juga akan ya disiplin yang ada di kelas. Dan yang saya alami, anak juga respect kita. Kalau kita, Bangga kan suka awal, suka hari terus. Jadi mereka juga ya mungkin 1-2 mungkin yang masih di luar. Tapi kalau pada murid-muridnya telat ke kelas, anak-anak juga kadang santai-santai aja gitu. Ya itu yang saya alami ya. Munculnya dari mana motivasi itu? Dari karena Munculnya dari ya internal. dari internal, Dari diri sendiri. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang muncul dari eksternal ada nggak? Oh iya, kalau saya datang tepat waktu, nanti kan saya nggak dipelontotan ke Bu Desi atau nggak akan di Bu Desi malah nggak melontot dengan teh paling disinggung misalnya ke Bu Desi. Ada mungkin yang seperti itu. Berarti itu larinya ke motivasi eksternal ya. Nah kita menghindari motivasi eksternal itu yang tumbuh di dalam diri kita. Kita datang tepat waktu, kita datang ke kelas benar karena saya punya tanggung jawab dalam diri saya. Kayaknya saya punya kedisiplinan diri. Karena saya ingin menjadi teladan buat anak-anak saya. Ketika saya berada di kelas tadi seperti Bu Ros, maka anak-anak saya juga nanti akan mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Bukan ada hal-hal lain yang nantinya akan memberikan di luar sana yang bisa menyebabkan kita berlaku seperti itu. Apakah tadi hukuman? Mungkin di sekolah ada hukuman, itu mungkin menghindari hukuman, ya. Tapi kalau ternyata itu datangnya dari diri sendiri, ya motivasi diri itulah yang memang menjadi kontrol buat kita. Nah, ini nih Bapak Ibu, saya punya kasus. Nih punya kasus nih. Boleh dibaca nih, Nurul baca. Sambil dinikmati, dibacanya enak sekali. Iya, Pak Didi. Karena pembina Ridwan hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Ridwan yang berwarna coklat. Pak Didi mengatakan, "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Ridwan pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Didi. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih. Mantap, perjuangannya keren. Langsung bisa diresapi oleh Pak Didi. Apa sih Pak Didi? Cerpen ya? Kasusnya kayak cerpen di bahasa Indonesia gitu loh. Nah, ada pertanyaan ya? Oke, yang berikutnya kita akan juga menilik tentang restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kemudian juga tadi Bapak Ibu menjawab Bu Lestari bahwa ada tahapan-tahapan ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan pada diri anak. Nah, tahapan-tahapan yang bagaimana yang memang menurut kita yang terbaik untuk memecahkan permasalahan pada anak adalah restitusi. Itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan sekali dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, nanti restitusi akan lebih jauh oleh Pak Jajang dengan segala kasusnya yang terjadi. Ini akan dibuat restitusi yang namanya restitusi segitiga restitusi. Tuh, bisa Bapak baca Ibu. Nek Tina, bacain Nek Tina. Perbedaannya. Berbeda dari hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka Ini boleh waktu di sini, Sal. panjang. Yang ketiga
murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Nah, perbedaannya disiplin. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, langsung restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan sanksi. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah perpecahan. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ternyata pilih mana kita ketika menangani permasalahan yang pada negara? Tentunya kita menggunakan tindakan yang ketiga, ya, restitusi, ya, karena adalah tindakan yang mendisiplinkan menjadi disiplin positif, ya. Kita mencoba untuk itu. Baik, yang kamu lakukan dari 4 ini, tindakan ini ada tidak yang Bapak Ibu pilih ketika anak memiliki kesalahan? Keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ayo, kan belum tentu juga sesuatu yang dilakukannya itu tidak seharusnya. Mungkin saja tadi perilaku yang seburuk apapun ada tujuan. Bilang dari awal itu, ya. Adakah tindakan yang menurut Bapak Ibu patut dijadikan ini adalah sebuah contoh yang baik untuk kita lakukan ketika anak mendapatkan kesalahan? Bingung ya? 3, 1, 2, 3, 4. Yang selama ini mungkin di realitasnya. 4 yang sering kita lakukan itu nomor 4. Ya. Artinya dulu bertanya dulu, mengapa dia melakukan sebuah kesalahan. Gini, menurut saya antara yang ketiga dan keempat itu berkesinambungan, ya, berkaitan. Tapi yang paling sering dilakukan oleh kita adalah nomor 4. Biasanya seorang guru itu sering menanyakan kepada siswa, mengapa sebabnya kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Biasanya begitu. Tetapi di sini juga kadang mengingatkan murid akan kesalahan yang sama pada waktu sebelumnya. Kenapa kamu melakukan hal itu lagi? Gitu. Tetapi kalau disuruh memilih, biasanya nomor 4. Ya, secara budaya pilihannya nomor 4. Ingat tadi kasus Ridwan? Ya, Ridwan ketika tidak menggunakan sepatu, ya. Kemudian kalau kita tanyakan, kenapa kamu tidak menggunakan sepatu yang seharusnya kamu menggunakan sepatu itu? Apa itu sebuah pertanyaan tindakan yang memang artinya ideal, baik untuk memberikan tindak kesalahan anak? Nah, baik. Nah, kalau berdasarkan tindakan keempat tadi, bahwa ini semuanya bukan tindakan yang benar, ya. Karena nomor 4 juga poinnya ada sesuatu yang seharusnya kata saya bilang tadi, sesuatu yang tidak seharusnya menurut kita. Tapi ketika dia bertindak sesuatu itu, walaupun menurut kita buruk, mungkin ada tujuannya. Dia menggunakan sepatu coklat atau sepatu putih, ada tujuannya. Oh, karena di rumah saya kebetulan copot sepatunya. Sehingga pertanyaan ini itu adalah sebuah
tindakan yang tidak benar. Ya, ternyata ini keliru Bapak Ibu. Jadi semuanya tidak ada yang tepat. Ya, ternyata nggak tepat Pak. Yang mungkin selama ini Berarti redaksinya yang mana yang harus? Nomor 2 ya. saya suruh memilih untuk melihat area Bapak selama ini menangani anak, apa yang Bapak lakukan. Tapi kalau misalnya menurut Bapak satu, mungkin selama ini yang sering Bapak lakukan nomor 1 atau 2 atau 3, 4. Tapi sebetulnya berdasarkan teori kontrol ini, hal ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi ini bukan tindakan yang tepat. Itu ternyata ya. Introspeksi diri. Iya. Begitulah teman-temanku yang bersayang. Nah, bagaimana yang tepatnya? Inilah dengan cara menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang pertama. Dan itu ternyata. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sesuatu yang bijaksana, tidak menyudutkan, juga tidak memberikan kesalahan, memvonis kesalahan kepada seorang, tapi si anaknya sendiri dia yang mencari solusi, memecahkan sendiri, bukan kitanya sebagai guru yang memberikan solusi, tapi itu datang dari diri anak sendiri untuk menemukan kesalahannya dan untuk menemukan apa yang harus dilakukannya, perbaikannya, sehingga anak tidak menjadi beban ketika dia memperbaiki dirinya. Ya, itu Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Nah, kembali lagi ini sudah ya. Ya, restitusi merupakan pilihan, udah ini teman-teman. Nah, yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, kita sudah beberapa hal yang sudah kita pelajari, maka ini hubungannya tentunya dengan kelas kita yang ada di kelas, keyakinan. Ada pertanyaan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan mah Nah, kesepakatan dengan keyakinan sama tidak? Ya. Ya. Kesepakatan adalah keyakinan. Ya. Dari kesepakatan akan menjadi sebuah keyakinan. Ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai terhadap dua motor itu? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Karena ada keyakinan tidak dari diri kita? Ada keyakinannya apa? Keselamatan. Yang ketika kita menggunakan helm, kita menjaga keselamatan diri kita. Maka keyakinan itulah yang kita munculkan, bukan peraturannya. Peraturan ada keyakinan itu masalah, yang penting ada keyakinannya bahwa kita untuk keselamatan menggunakan helm. Gunakan helm untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Apa keyakinan diri kita ketika kita melakukan itu? Iya kan, kesehatan. Keyakinan diri kita karena kesehatan saya harus melakukan itu. Ya. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau apapun itu? Apa ini? Keyakinan apa? Keyakinan apa? Saya harus tepat waktu, komitmen. Komitmen ya. Kita punya komitmen bahwa saya punya keyakinan. Dengan komitmen, kepatuhan, tanggung jawab. Ya, maka saya tidak perlu ada peraturan pun saya akan meyakini bahwa itu maksudnya dari peraturan itu akan muncul keyakinan. Nah, makanya di situ untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kita. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan kita mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, saya tidak harus menggunakan sepatu, tidak menggunakan sandal waktu mengendarai mobil.
peraturannya. Kan banyak yang terjadi yang di sana yang tidak menggunakan sepatu justru ditilang, ya, mengikuti peraturannya itu. Tapi kita ketika punya keberatan, bukan peraturan yang harus kita sapi atau kita lakukan, tapi keyakinan diri kita. Ketika kita menggunakan sepatu, maka keselamatan kita akan terjaga, ya. Selanjutnya sebentar lagi Bapak Ibu. Nah, tinggal kita menentukan sekarang. Jika ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang kita tanamkan itu tentang apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Kepatuhan. Patuh terhadap apa? Hah? Diri kita ini bukan eksternal. Kalau kepatuhan artinya patuh kepada sesuatu. Ya. Keyakinan yang ditimbul dari motivasi diri. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab lah kita. Tadinya di mana? Di sana. Maka harus kita menyimpan kembali di tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tuh, ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kita? Berarti kita harus apa? Menghargai orang lain. Di sini keyakinannya tertanam, nilai kebajikannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, ya kan? Komitmen, tanggung jawab bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Misalnya di kelas melakukan kekerasan ke orang lain, ke temannya. Berarti apa keyakinan yang harus kita tanamkan? Ya, menghargai, ya kan? Saling menghargai, saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa? Apa sih efeknya kalau kita menggunakan narkoba? Ada keyakinan diri, kesehatan. Ya, berarti nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Disiplin. Antri, ya, budaya antri. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, mengganggu keselamatan juga, ya. Ya, keselamatan berlari-lari di kelas kan mungkin ada anak yang keselamatan, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ternyata peraturan itu akan melahirkan sebuah keyakinan buat kita. Jadi tidak peraturan tok itu harus diikuti, tapi kita harus punya keyakinan diri. Oh, itu harus kita laksanakan karena saya punya keyakinan yang muncul dari diri kita. Oh, ternyata peraturan itu tujuannya untuk ini loh. Ya. Iya, untuk kebajikan kita, ya. Boleh. Setiap sekolah kan punya aturan ya. Ya, setiap sekolah itu kan punya aturan yang memang di awal mereka masuk mereka sudah dapat tuh tertib sekolah. 15 menit sebelum masuk dia harus sudah di sekolah, harus pakaian A B C D E F, sepatu harus begini. Nah, itu kan peraturan yang memang mereka seharusnya paham. Jadi ketika anak datang pakai sepatu putih, dia tahu bahwa itu aturan yang dilanggar, salah. Tapi kita tidak boleh memberikan hukuman. Berarti seharusnya, benar nggak ini menurut saya? Ketika anak datang masuk ke SMP, sebelum mereka mulai belajar, mereka sudah harus dikasih pemahaman. Aturan A, kenapa A? Karena A B C D E F. Aturan B karena begini. Yang balik tadi ke keyakinan kelas tadi. Jadi dapatnya dari internal bukan dari eksternal. Apa harus begitu ya, gimana? Seharusnya sekolah gitu. Ya. Nah, itu harusnya seperti itu memang. Ketika kita membuat peraturan jangan tiba-tiba sepihak saja. Ada kesepakatan bersama, Bu. Kalau tuh memang itu peraturan yang dibuat oleh sekolah, maka kesepakatannya diambil oleh berbagai pihak. Tidak hanya ke guru, tapi juga komite dengan orang tua siswa, agar mereka juga paham terkait dengan peraturan itu. Sehingga kita akan memberikan keyakinan kepada anak-anak kita. Ya, selanjutnya, ya. Ya, sudah sepakat, maka kesepakatan itu diyakini. Ya, dari peraturan muncul kesepakatan. Kalau itu ini peraturannya keliru, jangan. Tidak sepakat, coret. Sehingga menjadikan
Baik Bapak Ibu, selanjutnya sedikit lagi. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan mencoba untuk bagaimana bisa membentuk keyakinan sekolah di kelasnya masing-masing. Apakah itu untuk wali kelas saja? Tidak. Berlaku juga untuk guru mata pelajaran. Ketika akan memulai pelajaran, misalnya bahasa Inggris atau IPS, punya keyakinan sendiri yang dibuat oleh anak-anak, ya, kesepakatan bersama terkait dengan pembelajaran yang bagaimana yang diciptakan oleh murid-murid kita pada saat pembelajaran bahasa Inggris, atau untuk kesepakatan kelas, keyakinan yang dibuat oleh kelas. Apa saja yang harus diperhatikan? Itu pertama, bersifat abstrak dulu, tadi menghormati, menghargai dan sebagainya. Yang lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, ya, yang kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan dilarang membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, kata-katanya cukup maksimal 3 kata. Agar apa? Agar diingat terus oleh warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sudah ditetapkan di lingkungan tersebut. Kalau di kelas ya di kelas. Jadi kalau peraturan sekolah kan lebih mudah Bu. Ya. Kalau ini keyakinan yang dibuat memang oleh kelas sendiri. Tadi kalau peraturan kelas kan dibuat oleh sekolah, skupnya lebih luas. Maka kita persempit lagi menjadi sebuah keyakinan. Poin-poin tertentu saja yang memang bisa kita terapkan di kelas. Semua warga kelas mereka ikut berkontribusi dan keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak, kalau itu yang ditentukan boleh itu saja. Kita lanjutkan atau kita ubah kembali menjadi keyakinan kelas yang baru yang memang itu diinisiasi oleh anak-anak sendiri bahwa ini adalah penting untuk diyakini oleh kelasnya, ya. Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu silakan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuatnya terkait dengan keyakinan kelas. Nanti akan saya berikan videonya, ya. Untuk kesempatan berikutnya, karena kita berkolaborasi, maka untuk materi ke-4, ke-5, ke-6 akan dilanjutkan oleh Pak Jajang. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas partisipasinya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin ada hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami, ya. Jika ada sesuatu hal, mari kita sama-sama berdiskusi di luar dari forum ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya mendapatkan kesempatan untuk materi yang kedua, 3 materi, ya, karena dari 6 materi. Sebelum kita mulai, marilah kita semuanya berdiri dulu. Kita melaksanakan tepuk pagi, siang, sore, malam. Nanti yang salah ke depan, ya. Nanti saya tanya tentang materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Desi. Ya, pagi 1, ya, tepuk pagi, tepuk siang 2, tepuk sore, tepuk malam, senyap, malam, tidur, siap? Nah, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, bagus seperti itu, ya. Belum ada yang salah, ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, silakan maju ke depan, Ibu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan yang lainnya duduk dulu. Ya, saya tanya tadi kan ada perbedaan, ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, berikan contoh apa yang hukuman itu apa, konsekuensi apa? Ya. Di sini nih, Pak. Kalau Pak Amro. konsekuensi contohnya Di sini. Apa? Ayo. Misalkan saya berjanji untuk
menulis ya di kertas, saya berjanji untuk tidak mengulangi yang barusan saya lakukan. Nah, Itu konsekuensi. Kalau hukuman mengelilingi lapangan karena siswa terlambat Ya, datang. berarti menyerap ya materinya. Ya. Kita lanjut dulu ke materi Bapak Ibu ya. Ini saya tayangin aja dari awal, cuma nggak saya bahas karena sudah dibahas sama Bu Desi tadi ya. Kita skip terus aja materinya. Ini kita skip. Nah, tadi ada game mengepakkan tangan dari Bu Desi ya. Saya hanya kesimpulannya saja. Nah, tadi ada game atau bukan game tadi apa ya? Mengepakkan tangan ya. Tadi dicontohkan untuk 2 orang. Saya hanya menyimpulkan saja dari kegiatan kita mengepakkan tangan itu adalah keteguhan sikap mempertahankan sesuatu yang menjadi hak. Nah, sesuatu yang penting yang berharga kita pertahankan. Apa itu? Itu adalah kontrol diri. Ya, kontrol diri pakai R, kontrol diri ya, yang kita lakukan. Jadi bukan orang lain yang mengontrol, tapi diri kita. Itu saja kesimpulan dari game kepal tangan tadi. Ini kita skip terus. Disiplin, skip tadi sudah dijelaskan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian teori motivasi perilaku manusia juga sudah dijelaskan tadi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal, kemudian ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan, kemudian ini juga sudah tadi antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi, restitusi secara definisinya sudah dijelaskan tadi sama Bu Desi. Nanti tinggal saya menjelaskan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Ini pembelajaran ketiga juga sudah dijelaskan tadi sama Bu Desi, yaitu tentang keyakinan kelas. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas ya. Ini contoh lain keyakinan kelas. Sedikit saja. Satu misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Itu elemen hormat. Kalau elemen pekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi intinya dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif ya, agar tidak tertanam pada diri anak itu motivasi yang jelek. Di tata tertib, karena keyakinan kelas itu turunan dari peraturan atau tata tertib, bisa tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Kan masih ada kata-kata negatifnya kalau di tata tertib, misalnya dilarang apa? Dilarang merokok misalnya, dilarang mengganggu temannya, ada dilarang kan kata negatif. Nah, setelah diubah menjadi keyakinan kelas, maka kita harus wajib hukumnya meninggalkan atau menghapus kata-kata negatif ya. Selanjutnya ini sedikit saja, ini saya pernah melakukan proses penyusunan keyakinan kelas ya, skip aja. Jadi saya pernah mendokumentasikannya proses perumusan keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, ini materi yang akan saya bahas ya, yang keempat. Yang 4, 5, 6 karena harus 6 materi, tadi 3 sudah. Ada 3 lagi yang belum. Yang pertama ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa sajakah sih kebutuhan dasar manusia? Neng Ani, apa yang pertama? Yang di tengah itu apa? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada juga format yang lain seperti ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima.
kasih sayang ini ya harus dikasih highlight ya. Kasih dan sayang seperti rasa yang pernah ada di antara kita. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas, free. Kemudian ya bebas memilih yang mana. Kita punya standar masing-masing. Ya. Jadi curhat. Yang kelima adalah kesenangan, happy, asik-asik. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini kita turunkan, kita breakdown, ya, bukan breakdown, ya ini breakdown. Yang pertama apa tadi? Survival. Apa contohnya survival? Kasus kalau di sekolah, misalnya ada anak, ya, suka berebut bekal orang lain. Misalnya anak kelas 9A, namanya Pina. Nah, si Pina itu di kelas suka merebut bekal orang lain. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar survival. Kenapa? Karena si Pina, emang betul kan kasusnya seperti ini? Suka nebeng, suka jamrem, minta jajan, kan? Itu adalah contoh yang pertama ini survival. Kenapa dia ternyata sama ibunya nggak dikasih bekal, makanya tahan mengatur. Sama suaminya nggak dikasih bekal. Nah itu yang pertama, contoh yang pertama ya, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, survival. Memang itu kebutuhan dasar manusia, ada mau tidak mau ya. Itu masuknya ke kategori kebutuhan dasar yang fisiologis. Ingat, ada psikologis, ada fisiologis. Kalau yang survival ini adalah fisiologis. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan kasih dan sayang. Cina Ibu Ani ya. Ya semua kita kan membutuhkan kasih dan sayang. Pastinya. Hidup ini akan hampa tanpa kasih dan sayang. Kemanapun kita melangkah, kalau kita ada rasa kasih dan sayang akan seperti bunga-bunga yang merekam taman. Lope-lope, langsung ini. Apa contohnya? Contohnya ada anak, misalnya membuat masalah di kelas. Nah, ini namanya si Amruk misalnya, bukan Pak Amruk. Si Amruk di kelas 9B umpamanya. Itu kerjaannya caper, anak itu caper, ya caper cari perhatian, ya kalek-kalekan badur, ya, atau jujung-kiran, ya. Jujung-kiran, itu adalah salah satu contoh, ya. Yang kedua, yaitu kebutuhan kasih dan sayang karena dia butuh dia mungkin di rumahnya dia kurang belayan, ya. Belayan suami, belayan orang tuanya. Ya kebanyakan broken home. Dari broken home nanti menjadi broken home. Ya, itu contoh yang kebutuhan akan kasih dan sayang. Guru juga sebetulnya banyak yang membutuhkan kasih sayang. Ya pasti kita juga semuanya. Yang ke berapa ini? Ketiga. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, freedom. Kebebasan. Apa contohnya? Contohnya ada seorang anak. Nah, namanya Mulyati. Nah, si Mulyati. Bawa bekal ke kelasnya. Di kelas 7B. Nah, suka bawa bekal. Cuma ketika di kelas, si Mulyati itu nggak makan bekal dia, tapi temennya dicopotan. Ambil ayam, ambil ikan. Ternyata dia itu bosan, ya bosan. Di rumahnya dikasih bekal itu cuma dengan ikan asin aja, sama mamanya. Ya, sehingga dia tidak bebas makan apa saja. Bebasnya ketika di kelas, ambil aja punya teman-temannya. Itu adalah contoh kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, fun. Apa contohnya? Contoh kasusnya di sekolah itu ada anak yang sedang mengganggu temannya. Ini hampir sama dengan yang tadi.
yang butuh cinta kasih sayang. Ya, kesenangan. Jadi eta anak resep senang untuk mengganggu temannya. Jadi dia menyukai ketika temannya itu ekspresi dijailan sama dia. Ketika digeletek, digigit atau dicubit-cubit, merasa kesakitan atau merasa geli, dia menikmatinya, dia senang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar pan atau kesenangan. Yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir adalah penguasaan atau power. Power punya kekuasaan. Apa contohnya? Adalah anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya. Ya, ada anak, ya, namanya Siti Maryam. Nah, si anak itu resep sama dengan yang kasih sebelumnya, mengganggu temannya, ya, sehingga ingin dia itu temannya itu dengan kegiatan dia itu adalah merasa takut, ya, merasa takut. Jadi dia merasa jagoan salieuna dia paling kabeh. Nah, itu adalah contoh kebutuhan dasar penguasaan atau power. Selanjutnya, ya. 5 posisi kontrol pakai R ya, kontrol. Karena ini udah sore, biasanya sudah mengarah ke malam gitu. Kalau sore mengarah ke malam biasanya. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, apa saja? Coba Ibu Pina dibacakan. Yang pertama adalah Pembuku. kedua, Membuat rasa besar. 3, 4, pemantau, 5, manajer. Kira-kira nanti saya tanya lagi, Ibu Pina lebih sering di posisi yang mana ini? Ini posisi kontrol guru, ya, posisi kontrol guru. Nih, ya ada. Ini ya karena sudah sore jadi sudah bergerak-gerak. Kalau tadi pagi ini tidak bergerak. Ya. Coba Ibu Nurul dibacakan di sini di depan, supaya ada variasi suara yang enak-enak. Kontrol. Ya. Di sini ada yang namanya motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan yang satunya itu ada identitas berhasil atau sukses, bisa disebut dengan kontrol diri ya. Nah, di sini motivasi yang pertama, guru berbuat. Motivasi yang pertama itu adalah guru berbuat. Di identitas gagalnya atau bisa disebut dengan kontrol dari luarnya itu tertera ada 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di penghukum ini, di guru pembuat ini, pas penghukuman ini tertera yang mana menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kalau di pembuat rasa yang bersalah, di situ terdapat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya, di situ. Terus yang selanjutnya, identitas berhasil atau sukses yang terdapat pada kontrol diri luar, kontrol dari luar, ya. Di situ ada teman dan pemantau. Nah, di teman ini terdapat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan di pemantau itu terdapat menghitung dan mengukur. Selanjutnya, di identitas berhasil atau sukses terhadap kontrol diri. Di situ terdapat manajer yang mana isinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sudah cukup dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Nurul. Ya, luar biasa sekali ya.
Wah, hebat sekali Ibu Nurul ya. Jadi dari metrik ini, dari kolom ini kita membagi ya. Kan 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini diklasifikasikan menjadi 3 identitas. 1 identitas gagal. Apa identitas gagal itu? Posisi kontrolnya itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini dinamakan identitas gagal. Kontrolnya dari luar, ya, menghindari hukuman. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar, namanya teman dan pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Posisi kontrolnya adalah manajer. Contoh 1, guru berbuat. Kalau penghukum menghadik, menunjuk-nunjuk, Tina, kamu, ya, non. Nah, itu adalah contoh penghukum. Ya. Pembuat rasa bersalah bagaimana? Seharusnya kamu itu kalau ke sekolah membawa bekal, jangan suka minta. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Ya, itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ada alasannya. Kamu seperti ini, alasannya apa? Jadi apa bahasa gaulnya mah? Realistis lah gitu ya. Ada alasan-alasannya. Itu sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Pemantau, menghitung dan mengukur. Itu guru berbuat, ini belum berkata ya. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kalau guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak suka membawa bekal, ya awas rasakan. Ya, kamu akan kelaparan nanti di sekolah. Itu adalah posisinya sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ya. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Kenapa kamu nggak suka membawa bekal ke sekolah? Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman mah beda lagi. Ayo lakukan demi ibu. Ayo besok kamu membawa bekal. Untuk bawa buah jadi lebih. Nah, kalau pemantau bagaimana pertanyaannya? Mamru, apa peraturannya? Kan di sekolah nih ada aturannya. Kalau setiap hari itu harus membawa bekal. Aturannya itu sebagai pemantau. Sekarang manajer. Manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu kan masalahnya di sekolah itu suka tidak ada bekal. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Membawa bekal. Nah, itu adalah perkataan dari guru sebagai manajer. Tuh, ya ada hasilnya. Kemudian sampai murid berkata, ada contoh murid berkata. Ketika kita bertindak sebagai penghukum, murid juga bisa. Apa yang dikatakan oleh murid? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biarkan saja. Ya, saya nggak bawa bekal. Nanti juga minta lagi, ya, jangkrim lagi, ya minta kooperasi dan lain-lain. Nah, itu adalah pelaksanaan dari berbagai posisi kontrol. Ya, ingat, yang dua ini adalah identitas gagal. Jadi kita berarti jangan di sini, ya. Tapi Sering kita lakukan mungkin di sini juga, ya. Yang pertama yang lebih sering mungkinnya. Saya tanya sekarang Bu Yanti, apa yang pernah Ibu lakukan? Misalnya di posisinya sebagai penghukum, pernah menghukum anak? Seperti apa? baru saya Kemarin seperti apa? anak-anak bisa suaminya hari Kamis minggu yang lalu, Ya. anak-anak itu pulang sebelum waktunya jam 2 lebih. Entah pelajaran siapa saya nggak tahu. Terus Pak Didi melaporkan ke saya, Bu, anak-anaknya katanya pulang duluan. Nah,
akhirnya saya nyamperin ke kelas sama Pak Didi, saya pukul anak-anak itu. Oh Dengan ya. inilah di situ ya anak-anak, tapi alhamdulillah sih agak sadar. Walau mungkin mereka berpikirnya hukumannya apa ya? Yang pertama mungkin ya posisinya sebagai penghukum itu ya. Ya. Dan mungkin itu salah ya, sebetulnya salah. Itu aja. Ya terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti kasih tepuk tangan. Nah, dia telah sukses melaksanakan tindakan pertama ya. Guru sebagai penghukum, nggak apa-apa ya. Nanti setelah ini kita belajar ini materi ini, berarti nanti kita perbaiki posisi kita ya. Jangan berada di dua posisi gagal ini, tapi berada di sini nih. Identitas berhasil sukses dari kontrol di luar sebagai teman, sebagai pemantau, atau kontrol dari diri sebagai manajer. Tuh, ya, nih, lanjut. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, coba Bu Mun, saya pengen tanya nih yang pertama. Ini jadi nanti posisi kontrolnya Bu Mun kan ada 5 tadi. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, yang pertama pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Maksudnya yang mana? Penghukum kan? Pembuat rasa bersalah kan? Pembuat rasa bersalah. Oh, nanti kita lihat artinya. Dari Bu Mun, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat rasa bersalah. Sekarang yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, Ibu Heni, apa? Masuknya ke kategori mana ini? Penghukum? Penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Yang pertama penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ada juga. Pemantau. Nah, pemantau kata Pak Amro ini. Pemantau. Ya, kita kunci jawabannya. Ya, kita lihat nanti hasilnya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, sebagai manajer atau teman. Beribadah teman, kita teman di sini, teman kunci. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dikasih stiker bintang itu sebagai apa? Antara manajer, teman, pemantau. Apa? Manajer, teman, pemantau. Ini salah satu. Pemantau kunci, pemantau. Ingat-ingat ya nanti jawabannya. Ngaku-ngaku, betul semua, betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kunci. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum. Pemantau, kunci. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, ayo kita lihat. Betul berapa? Ada yang betul? Yang pertama yang kumul. Wah, luar biasa. Cakep. Yang kedua benar nggak? Salah. Tadi sudah ngomong ke hukum. Iya. Berarti jawaban gue ini yang betul, jawaban Pak Ablo yang salah. Kan saya malah ngomong ke depanmu. Ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu teman. Apakah kamu mendapatkan stiker? Itu pemantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Menjustifikasikan, ada yang ngomong tadi pemantau, baru ditarik. Ya salah nih. Ya, gak apa-apa. Ini bergerak. Bergerak antara. Kita kan harus bergerak nih Bapak Ibu. Peraturan pemantau konsekuensi dia
bergerak menuju nilai-nilai manajer yang memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tidak nyaman anak. Cek Bu Eti, kata Bu Eti, kalau kamu besok kabur lagi, bolos lagi, maka kamu akan saya gebukin pakai lidi. Nah, itu adalah hukuman. Peraturan kenapa bahasanya aja. Harus bergerak menjadi ke sini. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, kata Bu Eti, apa yang kamu yakini? Apakah kamu suka bolos itu, suka pulang duluan itu betul tidak? Tidak, Bu. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana kamu memperbaikinya supaya kamu tidak bolos lagi? Saya akan taat keyakinan Tuhan atau aturan atau tata tertib, Bu. Yaitu kalau pulang itu ya waktunya pulang pukul 15 sampai 10. Nah, itu adalah bergerak kita ke arah yang sini yang lebih baik ya. Memperbaikinya. Yang kedua, mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau menurut bahasa Jerman, saya ingin herang kalau benar. Nah, yang terakhir. Saya tidak akan lama-lama yang terakhir. Segitiga restitusi. Nah, tadi disinggung oleh Bu Desi tentang pengertiannya. Apa pengertiannya Bu Ani? Tadi restitusi itu. Apa tadi pengertiannya? Penggantian, Pak. Penggantian. Penggantian? Pengertiannya? Ya, saya biar kamu substitusi. Ya, ini kita sekarang belajar langkah-langkahnya. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi, bukan segitiga biru, segitiga terigu. Ada berapa langkah ini? Ada berapa langkah? Yang ada di kotak biru aja. Nanti 3. Yang pertama Bu Pina apa ini? Menstabilkan identitas. Ingat, itu langkah pertama. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terus ada breakdownnya, turunannya, penjelasannya. Apa sih menstabilkan identitas itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Misalnya gini, ya, nanti ada videonya saya tayangkan ya. Tapi di akhir video saya ada pertanyaan. Yang saya tunjuk nanti menjawab pertanyaan saya. Video tentang praktik restitusi. Nanti adanya ada di ambil di bawah. Ya, ini tidak sedang kita melaksanakan praktik baik dari materi. Ini hanya memicu semangat aja. Contoh apa? Nih, ya. Pina misalnya murid kelas 9A, mamanya dia melakukan kesalahan misalnya ngambil timbel makanan orang lain. Ketika dipanggil oleh Pak Didi sebagai kesiswaan, ngomongnya kan langsung nggak boleh langsung kamu ngambil timbel ya. Tidak. Setiap orang kita memang melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan, ya. Tahu usah bapak apa kesalahan bapak. Nah, itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Jadi kalau bahasa gaulnya apa ya? Jadi membuat anak itu kita dan anak menjadi satu circle. Jadi dirangkul. Dan anaknya, semua orang pernah melakukan salah. Bapak pun melakukan salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Menanyakan alasan. Tentunya kamu punya alasan ya.
Kenapa kamu suka ngambil timbal punya orang lain? Kenapa? Karena saya tidak dibekali. Itu adalah tahapan validasi tindakan. Tanya sama kita apa alasannya dia melakukan tindakan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebetulnya menurut kamu benar gak sih mengambil timbal orang lain? Apakah ada cara lain selain mengambil timbal orang lain? Bisa, misalnya minta ke padiding. Nah itu adalah validasi tindakan, ya, menanyakan alasannya. Selanjutnya, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Oh iya Pak, kita sudah menyepakati harus tiap hari itu membawa bekal. Kita makan bekal masing-masing, tidak boleh nyerempet bekal, ngambil bekal orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Udah tadi saya. Oke, lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Coba dibacakan sama Ibu Imas. Hei, Dimas. 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 Lah tongong anjing mai kamera ke. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Imas. Pertama, ya, namanya Imas. Ya. Ini langkah yang pertama menstabilkan identitas. Kira-kira pernah melakukan seperti ini? Ya. Pernah ya? Pak Didi yang sering kan? Kan backgroundnya guru BP ini, Pak Didi. Kalau BP bimbingan konseling itu, ya. Iya. Cuman kita nggak tahu teorinya. Kalau sekarang teori, bening. Yang seperti ini namanya kita melaksanakan tahapan segitiga restitusi, ya, memperbaiki diri. Jadi kita masuk ke diri, ke jiwa anak. Jadi itu langsung dijudge, siapa yang salah. Nah, itu pasti guru BP pernah. Selanjutnya, yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuan. Ya, buat apa dia melakukan tindakan ini pasti ada tujuannya. Ya, makanya kita butuh menanyakan alasan, menanyakan tujuan kepada anak. Boleh dibacakan sama silakan Ibu ya. Baiklah, saya akan membacakan tentang validasi kebutuhan. Contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh kalimat yang lainnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian contoh yang selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian contoh kalimat yang lain,
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian kalimat yang lain, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, itu seperti ini validasi kebutuhan. Pernah ada yang melakukan? Nah, kan sering ya kan kita ketika memanggil anak pasti ditanya tujuannya, ya. Ya. Tahun kemarin paling banyak apa ya? Ya. 9 Ya, misalnya tadi anak-anak UFT ada yang bolos kemarin, kan? Tapi tanya dulu kenapa bolos, mau kemana? Ya, itu kan ditanya dulu, divalidasi kebutuhannya. Buat apa tujuannya kamu bolos itu? Ya, ada yang nongkrong tadi warung, ada yang main game, ya Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain. Ini adalah validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu namanya menanyakan keyakinan. Siapa yang mau membacakan? Bujuk. Sudah tadi. Tadi udah. Ya, sekarang Ibu Didik silakan. Pak Didik sudah banyak. Ya. Ya, lanjut. Anak melihat kesalahannya dilakukan Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, bagus. Bagus sekali. Jadi ini langkah yang ketiga dari segi tiga institusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ini contoh-contohnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah? Jadi peraturan keyakinan kelas tadi yang dibahas tadi ya. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi ditanyakan kepada anak, ya, ditanyakan kepada anak nilai, aturan, keyakinan kelas, ya. Jadi ada komunikasi dengan kita, nggak langsung kita menjustifikasi. Kamu melanggar keyakinan kelas atau kamu melanggar tata tertib yang ini. Tidak seperti itu. Jadi diajak komunikasi dua arah, ya, tentang nilai-nilai, tentang keyakinan kelas, tentang peraturan apa saja yang ada di kelas. Itu adalah tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita nonton praktik segitiga restitusi. Kedengarannya suara ini. Namanya Mulyati. Bentar ya, dari awal dulu, nanti saya tanya soalnya ini, Ya, makanya.
Ya. Ini contoh kegiatan praktik segitiga restitusi. Apa tadi kesalahan Lia? Nah, kedengeran. Tepuk tangan, baik. Lia itu ya suaranya audionya kurang ini. Ya. Masalahnya adalah tadi si Lia itu bukan tidak bawa bekal apa. Si Lia itu dia berbuat salah. Apa kesalahannya? Dia tidak mengerjakan tugas. Ini kan Mbak Lidi kan di sini tadi ya. Dia tidak mengerjakan tugas. Apa kesalahan dia? Tidak mengerjakan tugas. Apakah tepat tindakan yang dilakukan oleh Pak Jajang? Tadi tepat karena mempraktekkan atau menjabarkan ketika memanggil anak itu memakai konsep segitiga restitusi. Nggak langsung menjas anak atau menghukum, nggak, tidak kan tadi. Kemudian apakah peristiwa di atas menjabarkan tahapan-tahapan segitiga restitusi? Pasti ketika tadi dibenarkan di apa tindakan saya itu ditepatkan, dibuat tepat, berarti dia sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Ya, itu contoh peristiwa, contoh praktik restitusi yang kedua nggak usah dilihat, ya. Cukup satu aja. Yang terakhir ada refleksi. Ya, bukan refleksi memijit, bukan. Ya, ada refleksi. Ini dari keseluruhan dari Bu Desi harus ada refleksinya. Yang pertama, nih akan saya tanyakan kepada siapa ini? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya dapatkan? Bu Lestari, nah hal baru apa? Hal baru apa yang mengubah pandangan saya, paradigma saya? Apa hal yang baru yang saya dapatkan? Ya, jadi sebenarnya banyak yang saya dapat paradigma baru. Salah satunya tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Bahwa ternyata kadang-kadang terbawa emosi sih dia, ngelihat mukanya juga udah pengen marah aja bawaannya gitu. Jadi ternyata sebagai guru tuh harus punya manajemen emosi yang luar biasa seharusnya, sama stres ya. Tadi tentang hukuman dan konsekuensi, kemudian bagaimana cara menghadapi anak yang punya masalah. Bahwa tadi bahwa emosi guru harus tekan serendah-rendahnya gitu supaya tidak muncul emosi. Jadi ngobrolnya harus baik-baik. Kemudian bagaimana menggali informasi dari anak. Kadang-kadang ada anak yang nggak mau ngomong ya. Kenapa masalahnya nggak mau ngomong juga? Nah itu kita harus belajar benar-benar tadi Pak segitiga restitusi tadi tuh yang harus banyak belajar bagaimana. Kepada diri juga belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengorek informasi dari anak tanpa marah, tanpa kesel, tanpa harus dar-der-dor. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik perasaan. Berarti perasaan apa nih? Senang, gembira, Mas, mangga. Alhamdulillah senang sekali dengan adanya sesi ini ya. Ilmu buat kita semua ya. Dalam menghadapi anak yang super duper, yang mana tingkat kesabaran kita harus ditingkatkan lagi sampai level berapa ya? Jadi kami merasa senang sekali dengan adanya materi ini, ilmu buat kita semua juga, yang kami insya Allah minta doanya buat kita semua dalam menghadapi anak diberikan kesabaran. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Bahkan ini kayaknya biasa di luar ya. Yang ketiga, peran Among peran sebagai pendidik tadi yang hubungannya dengan posisi kontrol itu kira-kira seperti apa yang pernah saya lakukan? Pernah nggak sebagai manajer tadi, sebagai penghukum?
tadi Bu Eti pernah sebagai penghukum. Kalau Kadiding sebagai apa pernah? Sebagai penghukum pernah? Macam-macam sebagai pengarah, kadang-kadang menjadi Penghukum, pembuat rasa bersalah pernah? Pemantau, paling sering pemantau, paling sering pemantau dan memberi masukan. memberi masukan. Materi ini paling suka memberi masukan. Ya, mungkin bukan memberi masukan, apa membuat rasa bersalah. Jadi itu maksudnya. Karena ini sudah menjelang sore, jadi udah masuk aja. Kita nanti aja malam. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terakhir, saya akan menjadi abang seperti apakah setelah mengikuti modul ini mau jadi seperti apa ya Bu ya? Insya Allah kalau bisa ditingkatkan kesabarannya sebagai restitusi, ya. Harapannya begitu kan? Melakukan restitusi sebagai manajer lah. Iya. Si pengurus Luar biasa seperti itu. Ya, bagaimana Pak Abdul? Ya, mau berperan sebagai apa nanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya selaku penghukum ya, penghukum istilahnya. Ya, penghukum di kelas mungkin untuk yang akan datang. Dengan adanya kegiatan pembelajaran ini, saya akan lebih meningkatkan kesabaran diri saya, terutama manajemen hati ya, jadi kecerdasan emosionalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Abdul ya. Ya saya kira kita setuju semuanya bahwa kita mungkin saja lebih sering ke among yang masih belum baiknya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya juga sering seperti itu. Tapi dengan kita belajar ini kedepannya kita tingkatkan menuju level-level sebagai manajer, sebagai teman. Nah itu bukan hanya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan kita harus melaksanakan konsep segitiga restitusi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that.